Hai semuanya, selamat datang di SMCI Weekly Market Outlook. Berbeda dengan Daily Market Outlook, Weekly Market Outlook ini lebih ditujukan untuk tipe swing trading. Dan Market Outlook ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai pair-pair forex dan bagian selanjutnya akan membahas mengenai pair-pair komoditas lainnya. Oke, langsung saja kita mulai bagian pertama, yaitu pair forex. Tentu saja kita tidak akan membahas semua pair forex ya, melainkan 4 pair utama yang paling banyak ditradingkan. Kita akan membahas Euro USD, GBP USD, USD JPY, dan GBP JPY. Kita mulai dari Euro USD terlebih dahulu. Euro USD di time frame daily sebelumnya tren adalah bullish, namun sudah mengalami bearish trend change sehingga saat ini tren adalah bearish. Dan ini adalah area daily premium, daily equilibrium, dan daily discount. Saat ini harga sedang berada di daily discount. Kalau kita melakukan analisa order flow-nya, ini adalah daily impulsive move. Lalu, harga melakukan daily pullback move-nya sampai dengan daily premium area. Dari mana kita mengetahui harga melakukan pullback move-nya? Kita lihat dari sini. Ini adalah daily internal high yang di-break ke atas sehingga terjadi daily bullish change of character. Daily bullish change of character inilah yang menandakan bahwa daily impulsive move sudah berakhir dan daily pullback move sudah dimulai. Harga melakukan daily pullback move sampai dengan daily premium area. Setelah itu, nampaknya harga sudah selesai melakukan daily pullback move-nya, lalu siap untuk melakukan daily impulsive move-nya. Kita mengetahui dari mana? Kita lihat dari sini. Ini adalah daily internal low yang di-break ke bawah sehingga terjadi daily bearish change of character. Hal inilah yang menandakan bahwa daily pullback move sudah berakhir dan daily impulsive move sudah dimulai. Dengan dimulainya daily impulsive move ini, kita dapat berekspektasi bahwa harga cepat atau lambat akan menembus daily swing low yang ini. Mengapa demikian? Karena daily swing low ini merupakan swing low yang weak, swing low yang lemah. Dikatakan swing low yang lemah karena swing low ini belum berhasil untuk melakukan tugasnya, yaitu menembus swing structure lawannya, menembus swing high yang ini. Sedangkan daily swing high yang ini merupakan swing high yang strong karena swing high ini telah berhasil melakukan tugasnya, yaitu menembus swing low lawannya. Dan ekspektasinya daily swing low ini akan kuat untuk menahan harga, dan sebaliknya daily swing low yang ini cepat atau lambat akan tertembus oleh harga. Oke, kembali lagi ke pembahasan daily bearish trend. Di saat bearish trend akan lebih baik jika kita mencari posisi sell. Tentu saja tidak sembarang sell, kita akan sell di area supply. Area supply yang baik adalah area supply yang terletak di premium area atau setidaknya di area equilibrium. Di sini sudah termarking secara otomatis beberapa area daily supply. Yang pertama adalah ini, daily supply yang terletak di daily extreme area. Mengapa area ini menarik? Ya tentu saja karena terletak di extreme area. Lalu area selanjutnya adalah ini. Area ini menarik juga karena area ini telah melakukan sweep dari high sebelumnya. Lalu terdapat juga beberapa liquidity seperti equal high yang ini dan ini juga. Tentu saja area ini juga masih unmitigated. Lalu area selanjutnya adalah ini, daily supply yang terbaru. Daily supply ini juga cukup menarik karena terletak di area equilibrium ke atas, lalu juga telah melakukan sweep dari liquidity sebelumnya. Lalu terdapat juga inducement di sini dan masih ada sedikit area yang unmitigated. Setelah kita marking 3 area daily supply ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita dapat meletakkan risk entry di area daily supply yang paling atas ini. Kurang lebih seperti ini, kita dapat meletakkan risk entry kita di area ini 1,1174, lalu SL kita letakkan di belakang swing high yang ini. Tambahkan buffer dan spread seperlunya. Lalu kita dapat meletakkan TP kita jauh di bawah. Kita dapat meletakkan di swing low ini, atau jika kita tidak berani target terlalu jauh, letakkan saja di daily demand di area ini kurang lebih 1, atau kita bulatkan saja di round number kurang lebih di 1,06 ini. Nah, ini adalah peluang risk entry dengan potensi hampir 5R. Untuk area berikutnya, seperti di sini, kita dapat pasang alert di area ini, lalu kita melakukan confirmation entry. Bagaimana confirmation entry-nya? Setelah harga masuk ke area daily supply ini, maka kita akan turun time frame ke H1 untuk melihat terjadinya
H1 bearish change of character seperti ini. Nah, setelah terjadi H1 bearish change of character, maka kita akan entry di supply yang terbentuk. Jika kita ingin lebih agresif, maka kita juga dapat melakukan hal yang sama di daily supply paling bawah ini. Kita dapat meletakkan alert kita kurang lebih di titik 1,086 ini. Lalu, setelah harga masuk ke area supply ini, maka kita melakukan hal yang sama, yaitu kita turun time frame ke H1 untuk melihat terjadinya H1 bearish change of character seperti ini. Kita akan entry di supply yang terbentuk. Akan tetapi jika tidak terjadi pola seperti itu, misalkan harga terus berlanjut, ya berarti area ini tidak valid, tidak ada yang kita lakukan. Dan yang perlu diperhatikan, untuk tiap confirmation entry itu kita memiliki dua peluang untuk entry. Yang pertama adalah ketika harga masuk ke areanya, kita menunggu terjadinya H1 bearish change of character, kita entry di supply. Lalu skenario berikutnya, jika ini tertembus ke atas seperti ini, maka kita akan menunggu terjadinya sweep dari high yang ini. Jadi kurang lebih skenarionya seperti ini, harga akan sweep, lalu kita tetap menunggu terjadinya bearish change of character. Setelah itu terjadi, maka kita akan entry di supply yang ini. Sama juga untuk daily supply yang agresif ini. Misalkan skenarionya adalah ini tertembus, lalu SL, kita akan menunggu terjadinya sweep yang ini. Terjadi sweep, lalu sama kita perlu menunggu terjadinya bearish change of character lagi. Setelah terjadi H1 bearish change of character, kita akan entry di supply yang terbentuk. Akan tetapi untuk area ini, saya menyarankan hanya TP kurang lebih di sekitar sini. Jadi kurang lebih area entry-nya adalah seperti ini. Anggaplah sudah terjadi supply ya, TP-nya kurang lebih di area ini, 1,061. Dan potensinya pun cukup sama, yaitu sekitar 5R. Itu tadi setup untuk follow trend daily. Sebetulnya kita juga dapat mengambil peluang untuk counter trend daily. Di sini, walaupun tidak termarking secara otomatis, namun ini adalah daily demand. Mungkin kita dapat argue bahwa daily demand ini sudah mitigated ya, kalau kita marking sebatas ini. Akan tetapi kalau kita marking sebatas candle terakhir sebelum terjadi imbalance, maka area demand ini masih fresh dan menarik untuk kita pantau. Jadi yang dapat kita lakukan, kita akan melakukan confirmation entry. Karena counter trend, sebaiknya kita selalu melakukan confirmation entry. Tidak disarankan untuk langsung meletakkan risk entry. Nah, langkahnya sama. Ketika harga masuk ke area ini, maka kita akan turun time frame ke H1 untuk melihat terjadinya H1 bullish change of character seperti ini. Setelah itu terjadi, maka kita akan entry di demand yang terbentuk. Ini adalah skenarionya. Bagaimana jika swing low ini tertembus oleh wick? Jadi kita dapat beranggapan itu adalah sweep. Karena ini adalah counter trend dari daily, ketika terjadi sweep seperti ini, saya tidak menyarankan untuk langsung menunggu terjadinya bullish change of character lagi. Mengapa? Karena sebaiknya kita memiliki sudut pandang bahwa ketika swing low ini tertembus, walaupun hanya oleh wick candle saja, kita dapat berekspektasi swing low ini akan terus tertembus. Jadi ekspektasinya adalah harga akan terus menembus ke bawah. Sekarang kita akan melihat kondisi di H1-nya. Ini adalah kondisi di H1-nya. Trend sebelumnya bullish, lalu sudah menjadi bearish, sempat bullish kembali, namun pada akhirnya menjadi bearish kembali. Dan ini adalah area risk entry di daily yang tadi. Nah, kalau kita melihat seperti ini, sebetulnya kita dapat melakukan refinement menjadi seperti ini. Untuk area SL-nya tetap sama, tambahkan buffer dan spread seperlunya. Ketika kita melakukan refinement seperti ini, maka risk reward kita menjadi kurang lebih 7R lebih, menjadi jauh lebih baik. Sekarang kita lanjut di H1. H1 trend adalah bearish, berarti trend di H1 itu sama dengan trend di D1. Ini mengkonfirmasi bahwa trend di daily sedang melanjutkan impulsif move-nya. Ini adalah kondisi di H1. Trendnya bearish, H1 premium, H1 equilibrium, dan H1 discount. H1 swing high yang ini merupakan swing high yang strong. Sedangkan H1 swing low yang ini merupakan H1 swing low yang weak. Jadi ekspektasinya swing low ini cepat atau lambat akan tertembus oleh harga. Lalu bagaimana setup swing trading setelah kita turun time frame ke H1 ini? Sama, ketika bearish trend, sebaiknya kita mencari posisi sell. Sell di area supply. Supply yang baik adalah supply yang terletak di area premium
atau setidaknya di area equilibrium ke atas. Ini adalah hasil markingnya, hasil marking secara otomatis dan marking manual. Kita dapat meletakkan order kita dengan beberapa pilihan. Yang pertama, kita meletakkan sell limit kita di H1 supply ini, letakkan SL di atasnya, tambahkan buffer dan spread seperlunya, lalu targetnya adalah H1 swing low yang ini. Ini adalah setup pertama. Lalu kita juga dapat meletakkan sell limit kita di area ini, letakkan SL-nya di sini, tambahkan buffer dan spread, target TP-nya pun sama. Nah, karena terdapat dua sell limit, maka sebaiknya kita membagi risk kita. 1R kita dibagi menjadi dua, yaitu 0,5R di sini dan 0,5R di sini. Alternatif lain, kita dapat menggabungkan dua area ini. Jadi kurang lebih areanya menjadi cukup lebar seperti ini. Dengan area yang lebar seperti ini, tentu saja RR kita menjadi kurang baik. Kita hanya akan mendapatkan 1,5 R. Jadi itulah setup swing trading untuk Euro USD sepanjang minggu ini. Intinya kita akan lebih baik mencari posisi sell dan terdapat beberapa area yang menarik mulai dari daily sampai dengan H1-nya. Kita juga dapat mengambil peluang counter trend, daily counter trend di area ini. Sekarang kita ke pair selanjutnya yaitu GBP USD. GBP USD di time frame daily trend adalah bearish dan ini adalah impulsive move-nya. Harga sudah melakukan pullback sampai dengan daily premium area dan nampaknya harga sudah selesai melakukan pullback move-nya dan siap untuk melakukan daily impulsive move-nya ke bawah. Dari mana kita dapat mengetahui bahwa pullback move sudah berakhir dan impulsive move sudah dimulai? Kita lihat dari sini. Ini adalah daily internal low yang tertembus ke bawah. Oleh karena itu ini menandakan bahwa daily pullback move sudah berakhir dan daily impulsive move sudah dimulai. Kalau kita lihat range untuk daily ini sangat besar. Ini adalah daily premium, daily equilibrium dan daily discount. Oleh karena itu kita akan zoom in untuk melihat kondisi terkininya. Termarking secara otomatis ini adalah daily supply dan terdapat beberapa daily demand seperti ini. Nah, kita akan melihat daily supply yang terletak di daily premium dan daily demand yang terletak di daily discount. Kita akan pasang alert di dua area ini untuk melakukan confirmation entry selanjutnya. Tadi saya mengatakan bahwa trend di daily adalah bearish. Lalu, mengapa saya mengatakan juga bahwa dua area ini menarik? Mengapa saya tidak hanya fokus di supply saja? Terdapat beberapa alasan. Kedua area ini memiliki ciri khas yang sama, yaitu menyebabkan imbalance, masih unmitigated keduanya, lalu terdapat inducement yang menarik. Untuk supply ini adalah inducementnya. Untuk demand ini adalah titik inducementnya. Lalu, supply ini melakukan sweep terhadap liquidity di baliknya, begitu pula demand ini melakukan sweep terhadap liquidity di balik low ini. Lalu yang terpenting, masing-masing supply dan demand ini terletak di area premium dan discountnya masing-masing. Selain itu, faktor penting lainnya, demand ini melakukan structural break beberapa kali. Dia break high yang ini, kemudian juga break yang high yang ini. Untuk area supply ini melakukan structural break terhadap low ini dan juga low ini. Hal inilah yang menjadikan kedua area SND ini menarik untuk dipantau. Dengan kondisi seperti ini, kita dapat melakukan setup tektokan, yaitu kita akan meletakkan sell limit kita di area supply ini, letakkan titik SL-nya di balik supply ini, tambahkan buffer dan spread, titik entry-nya sesuai dengan area supply-nya. Untuk TP, target saja kurang lebih di sini, kita berekspektasi liquidity yang ini akan tersweep. Untuk buy limitnya kita letakkan saja di sini, tambahkan spread, lalu untuk SL-nya tambahkan saja buffer seperlunya. Untuk target, kita dapat mentarget kurang lebih liquidity yang ini. Ini adalah titik aman untuk meletakkan TP kita, dan kita berpotensi mendapatkan 7R dari setup sell dan kurang lebih 6R dari setup buy. Ingat, setup sell masih lebih higher probability karena trend masih bearish. Untuk area terkini seperti demand yang termarking ini, saya tidak menyarankan untuk langsung melihat apa adanya. Kita akan turun time frame ke H1 untuk melihat kondisinya lebih jelas. Kondisi di H1 adalah seperti ini. Trend sebelumnya bullish dan sudah mengalami trend change sehingga trend terkini adalah bearish. Di sini termarking secara otomatis terdapat 3 area H1 supply. Akan tetapi 3 area ini tidak sesuai dengan preferensi saya karena terletak di discount area walaupun mepet-mepet dengan equilibrium ya. Akan tetapi saya lebih menyukai H1 extreme supply yang ini. Kita dapat marking seperti ini atau juga include ke semua areanya seperti ini. Lalu kita dapat meletakkan sell limit kita, risk entry di sini. Titik entry tepat di low candle yang ini dan titik SL-nya letakkan di
atas supply areanya, tambahkan buffer dan spread seperlunya. Lalu untuk target TP, letakkan di dekat H1 demand yang terbentuk ini, tambahkan buffer seperlunya. Nah, kita berpotensi mendapatkan 4R dari setup ini. Untuk setup lain, saya tidak menemukan area H1 supply yang berpotensial ya. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan setup lainnya. Jadi sepertinya setup di GBP USD ini lebih simpel ya. Untuk daily-nya, letakkan risk entry di daily supply ini dan daily demand yang ini. Untuk H1, letakkan sell limit di H1 supply yang ini. Lebih simpel dibandingkan Euro USD yang tadi ya. Sekarang kita ke pair selanjutnya, yaitu USD GPY. USD GPY di time frame daily, trend adalah bullish dan termarking secara otomatis daily demand-nya. Di sini terdapat dua alternatif yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita langsung meletakkan buy limit kita di sini. SL di balik area demand-nya dan targetnya letakkan kurang lebih di high terbaru. Dan kita berpotensi mendapatkan kurang lebih 3R. Alternatif kedua, kita dapat pasang alert di demand ini. Lalu setelah harga masuk ke area ini, kita akan turun time frame ke H1 untuk melihat confirmation-nya berupa H1 bullish change of character seperti ini. Kita akan entry di demand yang terbentuk. Karena sepertinya harga untuk masuk ke area demand ini masih butuh waktu yang cukup lama, kita akan turun time frame ke H1 untuk melihat kondisi terkininya. Ini adalah kondisi di H1-nya. Terlihat bahwa tren sebelumnya bearish sudah berubah menjadi bullish. Berarti tren di H1 itu sama dengan tren di daily. Ini juga menandakan bahwa pergerakan harga di daily sudah selesai melakukan pullback dan siap untuk melanjutkan daily impulsive move-nya. Kita akan zoom in untuk melihat kondisi terkininya. Ini adalah H1 range terkini, H1 swing high, H1 swing low, H1 premium, H1 equilibrium, dan H1 discount-nya. Telah termarking secara otomatis beberapa area H1 demand. Dan ketiga area H1 demand ini semuanya terletak di area H1 discount. Oleh karena itu, ketiga area ini masih valid untuk kita pantau. Apa yang dapat kita lakukan? Kita akan pasang alert di dua area demand yang atas ini dan kita akan menunggu terjadinya konfirmasi berupa kita akan menunggu terjadinya H1 bullish change of character dan kita akan entry di demand yang terbentuk. Sama juga untuk demand yang tengah, kita menunggu pola yang sama seperti ini. Untuk area H1 extreme demand yang ini, kita dapat langsung meletakkan risk entry kita. Kita letakkan saja buy limit kita di sini, lalu SL-nya di balik demand ini, di balik swing low, tambahkan buffer seperlunya, dan kita berani untuk mentarget H1 swing high yang terakhir. Dan ini potensinya sangat baik, yaitu 8R. Namun harga tidak wajib untuk pullback sampai dengan sedalam ini. Bisa saja harga hanya akan pullback ke salah satu demand di atasnya. Kita tidak tahu yang mana dan seperti biasa kita tidak akan memprediksi, melainkan kita akan bereaksi. Reaksinya seperti apa? Ya, confirmation entry yang kita bahas tadi. Di sini saya mau remind teman-teman semua untuk manage risk management masing-masing. Karena terdapat 3 area dan 3 setup, jadi sebaiknya masing-masing setup ini mengambil risk sebesar 1/3 dari biasanya. Dengan demikian, jika worst case terjadi, ketiga area ini tertembus dan mengalami SL, teman-teman hanya mengalami loss sebesar 1R. Jadi worst case adalah seperti ini. Harga masuk ke area, lalu terdapat confirmation seperti ini, kita entry, namun pada akhirnya harga tetap menembus. Masuk ke area kedua, harga juga sama, terdapat confirmation seperti ini, bullish change of character, kita entry, namun pada akhirnya harga tetap menembus. Lalu case selanjutnya, karena kita melakukan risk entry, harga mungkin hanya bereaksi sedikit, lalu pada akhirnya menembus area juga. Ini adalah worst case-nya. Tetapi tentu saja kita juga harus mempersiapkan diri kita terhadap worst case ini. Sehingga kalau ini terjadi, kita hanya kehilangan 1R saja. Jadi itu dia setup swing trade untuk USD JPY sepanjang minggu ini. Intinya, cari saja posisi buy yang baik. Untuk daily, area demand-nya adalah ini. Untuk H1, area demand-nya terdapat 3 bagian. Sekarang kita ke pair forex terakhir, yaitu GBP JPY. Untuk analisa GBP JPY ini, kita akan melakukannya dengan split screen seperti ini. Di time frame daily, trend adalah bullish dan terdapat 2 area daily demand yang saya marking secara manual. Mengapa kedua area ini menarik? Karena terletak di tempat yang seharusnya, yaitu demand di area discount atau setidaknya di area equilibrium. Kedua daily demand ini kita dapat lakukan refinement dengan cara kita lihat kondisinya di H1-nya. Nah, kalau saya akan melakukan refinement sampai dengan sebesar ini. Untuk area bawahnya, saya akan marking dan refine sampai dengan sejauh ini kurang lebih.
Setelah refine seperti ini, maka untuk area di daily demand yang bawah, saya akan meletakkan risk entry saya di sini, tambahkan buffer 10-nya, dan target di daily swing high yang lama. Jadi letak terjadinya daily break of structure. Dan di sini potensinya adalah 7,5 R. Untuk area yang tengah ini, saya akan menunggu dan memasang alert. Setelah harga masuk ke area ini, saya akan menunggu terjadinya confirmation entry, yaitu H1 bullish change of character seperti ini, dan saya akan entry di demand yang terbentuk. Nah, karena harga masih akan cukup lama untuk mampir pullback ke area daily demand ini, maka kita akan melihat kondisi di H1-nya untuk melihat kondisi terkininya. Ini adalah tren di H1-nya, sebelumnya bullish dan sudah mengalami trend change menjadi bearish. Ini menandakan bahwa daily impulsive move sudah berakhir dan daily pullback move sudah dimulai. Kita perbesar H1-nya supaya lebih jelas. Dan ini adalah kondisi H1 terbaru. Ini adalah H1 swing high yang strong, H1 swing low, dan ini H1 premium, equilibrium, dan discount. Telah termarking secara otomatis H1 supply-nya, walaupun menurut saya sebaiknya dimarking sampai dengan H1 swing high. Area ini menjadi area yang menarik, akan tetapi sebaiknya kita tidak melakukan risk entry karena areanya terlalu lebar, sehingga risk reward kita tentu saja akan jelek. Yang dapat kita lakukan, kita akan pasang alert untuk selanjutnya melakukan confirmation entry. Confirmation entry kita berupa terjadinya bearish change of character. Seperti ini polanya. Setelah terjadi H1 bearish change of character, kita akan entry di supply yang terbentuk. Jadi di kondisi H1 ini kita akan fokus mencari sell di area supply ini. Di sini nampak jelas tidak ada area demand yang menarik. Kalau kita zoom out, memang terdapat H1 demand yang terbentuk. Akan tetapi kita perlu mencocokkannya dengan kondisi di time frame daily. Secara daily, H1 demand ini masih terletak di daily premium area. Oleh karena itu kurang ideal. Nah, skenario-nya adalah kurang lebih seperti ini. Secara H1, harga masih akan melanjutkan bearish move-nya sampai dengan demand ini akan memantulkan sedikit. Namun pada akhirnya karena masih terletak di daily premium, titik ini, demand ini akan tertembus. Kemudian harga akan melakukan pullback sampai dengan daily demand ini. Kita tidak tahu apakah daily demand ini akan kuat menahan harga. Kita anggap saja daily demand ini kuat ya. Oleh karena itu ekspektasinya adalah saat harga masuk ke daily demand ini, harga akan melakukan H1 bullish change of character. Lalu kita dapat mengambil peluang ini dengan cara entry di demand yang terbentuk, dan ekspektasinya titik ini akan kuat menahan harga dan harga akan melanjutkan daily impulsive move-nya ke atas dan menembus H1 swing high yang ini. Jadi itu tadi setup swing trade untuk USD JPY sepanjang minggu ini. Secara daily dapat meletakkan risk entry di daily demand yang ini dan juga memantau daily demand di area equilibrium yang ini. Secara H1 dalam jangka yang lebih pendek, carilah posisi sell di area H1 supply yang terbentuk. Kita dapat mencari posisi sell sampai harga masuk ke area H1 demand yang ini. H1 demand ini menjadi area penentuan untuk dipantau. Tetapi saya pribadi tidak terlalu menyukai area ini dan malah saya menyukai area di bawahnya, yaitu area ini. Ini merupakan daily demand-nya. Dan itu dia setup swing trade untuk per forex sepanjang minggu ini. Untuk detail-detail areanya akan saya post ya. Tetapi saya akan postnya di grup Discord. Untuk 4 instrumen berikutnya yaitu XAU USD, Nasdaq, US30 dan BTC USD akan saya post di part kedua. Oke, see you on part 2. Bye-bye.